pribadi saya jaminnya jujur. Bukan saya bilang kualitas saya paling bagus, paling seni, enggak. Yang saya jamin saya jujur. Saya jualnya dengan harga jujur. Mungkin ada ratusan orang yang punya lebih bagus dari saya kualitas, tapi yang jelas harga saya di tempat saya paling jujur. Siap kemarin-kemarin, salam bengis. Jadi kembali lagi bersama saya Kobas yang sudah mulai jarang muncul, tapi muncul-muncul dikit-dikit nggak apa-apa ya. Jadi kali ini saya ditemanin sahabat saya pebisnis karpet. Terima kasih ya udah. Tapi hampir semua orang karpet tuh aslinya dari Pakistan atau ada yang dari Iran India juga. Iya, Iran juga. Nah, ini dia orangnya nih, Mas Brewok ya. Iya, bisa. Oh, nama siapa? Atta ya? Iya, Atta Ul Karim. Wah, ini dia. Ini asli Indonesia. Nah, saya asli Pakistan, tapi dari 2009 udah di Indonesia. Sekarang Belajar bahasa Indonesia berapa lama? 1,5 tahun udah bisa. Wih, cepet ya. Cepet Karena banget. saya kan hobi emang belajar, saya orangnya bawel. Jadi pengen banyak bicara, pengen nanya terus ini apa itu apa gitu, orang jawab, jadi saya hafal gitu. Ini apa? Sponsor? Sponsor, benar. Kelihatan Jadi kita endorse, mau mengucapkan terima kasih untuk sponsor kita hari ini. Yes. Ada Raja Sei, yaitu daging asap yang rasanya paling anjay, dan juga Big Root Disinfectant and Hand Sanitizer Spray. Terima kasih. Tapi saya belum dapat sponsor dari Al Barkat saya. Saya juga Kalau ada belum karpet. berasa nih, Iya. kok benar. Belum ada yang daftar ini. Lagi ya, tipis-tipis. Tipis-tipis. Coba profil dong, profilnya gimana sih sebagai pengusaha? Tapi aslinya kan memang bukan, maksudnya sebelumnya kan lahirnya bukan di Indonesia ya? Bukan. Bukan, ceritain sedikit pribadi seorang Oke, baik. Atta. Saya lahir di Pakistan, 2009 saya udah di Indonesia. Terus tahun 2011 saya udah warga negara Indonesia. Karena bapak saya lebih lama di Indonesia dibanding saya. Jadi setelah bapak warga negara Indonesia, saya juga waktu itu dapat, karena waktu itu umur saya di bawah 15 tahun. Jadi langsung. Dan saya dari pertama kali ke Indonesia, waktu itu saya udah niat saya mau cari banyak sahabat di Indonesia. Dan makanya karena itu saya sekarang punya banyak sahabat di Indonesia. Saya lebih bangga saya punya banyak sahabat di Indonesia dibanding saya punya banyak cabang di Indonesia. Iya. Tapi kenapa kok memutuskan pindah Indonesia? Karena Kan itu sesuatu yang dari Pakistan lama terus tiba-tiba, oh saya mau jadi warga negara Indonesia. iya, karena saya waktu ke Indonesia, di Pakistan kan banyak orang bully saya ya. Maksudnya dijelekin. Terus pas saya ke Indonesia, saya lihat orang Indonesia ramah-ramah baik sama saya. Habis itu saya udah niat, insya Allah suatu saat saya mau punya nama, bernama di Indonesia, mau punya nama baik di Indonesia yang punya banyak kenalan di Indonesia. Jadi sekarang alhamdulillah banyak. Ya. Kalau saya kesana kayak saya yang dibully deh. Iya. Tapi cinta Indonesia berarti ya? Kalau Sama kayak Kobas nih. Nggak, dia cinta loh. Ini kemarin ada foto saya pernah ditunjukin sama beliau. Ini foto dia lagi ternyata di Pakistan tuh ada betul salju. sekali. Saya lagi, ada salju. saya di Pakistan kan ada salju. Saya naik gunung kurang lebih 3.000 lebih meter, Oh, oke. naik hiking gitu. Di situ saya bawa bendera Indonesia. Oh gitu. Salah satu bukti saya cinta sama Indonesia. Ih, luar biasa, sampai dibawa ke Pakistan. Tapi kalau jujur ya, kalau menurut saya belum bisa buktikan saya cinta sama Indonesia. Semoga suatu saat saya bisa buktikan, bukan cuma ucap doang. Saya maunya buktikan, gak mau cuma ucap-ucap doang. Tapi dengan teman Indonesianya banyak, hampir semuanya artis dan orang terkenal kelihatannya. Boleh nggak ceritain tuh? Saya kan punya pengusaha karpet ya. Kalau soal karpet, kita bicara soal karpet, semua orang itu butuh. Walaupun orang rumahan atau artis, pejabat, semua orang itu butuh karpet. Dari dulu sering datang sih artis, pejabat, tapi saya gak begitu ikutan zaman. Saya tetap foto tapi gak pernah masukin Instagram, gak pernah bikin YouTube channel. Sekarang saya udah punya Instagram, kalau ada tamu ikut foto, mereka juga ikut foto, saling posting. Terus jadi alhamdulillah banyak Jadi yang tahu. pengusaha juga, YouTuber juga, Nggak, selebgram juga nih. Semuanya digarap. Saingan. Kobas ya. Semuanya disikat. Ya, Aku mau jadi pengusaha yang terbaik yang bisa banyak nolong orang. Ih, keren loh ini. Tapi viral itu semenjak ini ya, ngasih sponsor ke Atta Halilintar ya? Ngasih karpet ya? Apa karpet? Harganya 10M loh katanya loh. Iya. Wah, 10M. Iya. 10-an. Oh, murah banget. Berapa sebenarnya Murah loh. aslinya? Berapakah? Gimana nih gimana? Enggak bercanda. Sebenarnya gini, Suka itu bercanda. Lucu ya, suka bercanda. Iya, kalau nggak bercanda nanti cepat tua. Oh iya, Apalagi Betul, tua. saya setuju Iya. nih, saya setuju. Oke, saya sama Atta Halilintar udah sahabat baik. Bukan main-main lagi, udah sahabat baik. Baik. Karena keluarganya Atta Halilintar sering udah dari 4 tahun ini, 3 tahun ini belanja di tempat saya. Akhirnya Atta Langganan Halilintar, ya. betul sekali, dan selama 3 tahun ini Atta Halilintar sering banget baik sama saya, berbuat baik. Tapi dia nggak pernah pamer-pamer gitu. Terus saya lihat ini momennya yang pas ini. Kebetulan dia mau nikah, udah saya memberi ke dia hadiah karpet. Tapi kurang lebih ada 13 karpet. Tapi dari 13 karpet itu kurang lebih ada karpet yang 9 karpet itu benar-benar karpet sejarah. Itu saya ambil dari museum Iran.
Dan ada yang kirim ke bos saya juga, spesial bos saya. Karpet benar-benar sejarah itu. Iya, katanya dari tahun 1800-an ya? 1800 ada, 1700 ada. Kok masih bagus karpetnya? Ya kan karpet itu emang awet-awet aja kan barang seni itu. Kan benang itu bukan apa gitu. Loh, terus usaha karpet ini dari orang tua. Berapa Dari- tahun sih udah main karpet? Kenapa kok milihnya karpet? Kok bukan Kok karpet ya? lainnya? Nggak kaos gitu. Ah. Iya, milih karpet karena karpet itu semua orang butuh walaupun itu orang hotel, bandara, atau rumah, atau masjid, dimanapun kita pergi pasti ada karpet gitu. Jadi kalau nggak ada karpet kayak ada yang kurang. Apalagi masyarakat Indonesia ya, mereka lebih senang lesehan. Lesehan, duduk santai di, gitu. Apalagi kita contoh bayangin, ini sofa ya. Ini kita beli sofa misalkan 5 juta, beli karpet 4 juta, 10 orang duduk, 20 orang duduk, ini cuma 3 orang duduk. Jadi besok mau di-endorse katanya. Kursinya hari ini minggirin, Ganti kita nunggu karpet. karpet, nanti saya tulis sponsor by Albarkat. Bisa. Nanti kita lesehan aja Nanti podcastnya. 10 orang nih, Benar, podcastnya benar. 10 orang ya. Cocok, 10 Iya kan? orang Lain sama nih, saya dengan juga Komedin. dong, iya. Kita cuma nunggu Izin sama kiriman, Mau ikut juga? kiriman Ya, karpet. Mau Nunggu ikut kirim juga karpet, katanya. saya ganti semua nanti ini. Iya. Jadi next podcast lesehan. Oke, Ya, boleh. kita nunggu. Itu Sih. tahun berapa sih Albarkat awalnya tuh? 97, Udah lama banget ya? udah lama banget. Tapi bapak saya dari tahun 93 di Indonesia. Oh, 93? Waktu itu umur saya 6 bulan di Pakistan. Oh. Saya belum lahir tuh. Hah? 93 saya belum lahir. Lahirnya berapa? 90? Saya 97. Oh, masih muda banget ya. Gue kuliah dia masih belum lahir. Gue 96 kuliah udah. Oh iya belum lahir. Iya belum lahir. Masih di tulang bapak istilah orang Masih Pakistan. niat, masih. Enggak, masih tulang bapak itu dari tulang ke Oh pindah ke ibu betul, gitu. betul ya. Iya. Lucu ya. Tapi kangen gak sih ke Pakistan? Mas Atta? Kadang-kadang sih kangen masa kecil aja kan umur saya 15 tahun saya udah di Indonesia. Udah di Indonesia dan saya gak sempat main bola, gak sempat main sama teman-teman, langsung kerja ikut sama bapak. Tapi saya tetap bersyukur umur saya masih muda, saya udah pegang usaha dan sekarang saya udah punya banyak sahabat di Indonesia. Tapi sekali lagi saya bilang, saya lebih bangga saya punya banyak sahabat di Indonesia dibanding banyak cabang. Tapi cabang-cabang dengar 26, itu beneran nggak sih? 27 Di alhamdulillah. mana aja itu? Wow. Di 16 kota besar Indonesia, di Jawa Barat ada Bogor, Bandung, di Sumatera, Medan, Pekanbaru, Sulawesi, Makassar, Kalimantan, Balikpapan, Banjarmasin, Jawa, seluruh Jogja, Solo, Purwokerto. Alhamdulillah lah. Ngaturnya gimana? Ada nggak karpet yang bisa terbang? Ada sih satu, Nah itu aja yang di sini. ada Jadi sih kan satu nelayan karpet gitu. kalau saya sebut harga pasti perasaan yang terbang nanti. Wih, Oh, iya. terbang. Masuk. Masalahnya miliatan, kepala yang pusing kepala. Waktu membayar gesekannya nggak kuat itu. Emang Dia semuanya MM-an kok, bukannya ada range harganya. Ya, karpet itu kan namanya karpet ya. Ada yang 2 juta di tempat saya, ada yang 2 juta juga, ada yang 3 juta juga, ada yang 10 juta juga, ada yang 30 juta juga. Pokoknya orang budget berapapun ada kok. Gitu. Jadi harganya Cuma tuh dari apanya? Mahal sama murahnya tuh ditentukan dari apa? Oke, satu makin bikin zaman dulu makin mahal. Oh, Yang kedua oke. bahan. Salah satu ada karpet yang sutra. Ada satu karpet sutra dan ada karpet bahannya wool, beda-beda sih gitu. Oh gitu, dari bahan dan juga dari antiknya Dan ya? kalau mau lihat karpet awam ya, apa dari belakang. Biasa kan awam Indonesia kan lihatnya begini, ini tebal nggak sih? Iya. Salah itu. Karpet itu pertama itu harus dari belakang. Oh justru dari belakang. Dari belakang makin padat benangnya makin bagus itu. Tuh ya, kemudian ngecek karpet dari belakang, jangan dari atas. Ini ahlinya karpet, ahlinya Ahli ahli. ini, udah ahli ya. Nggak, tapi kan aku lihat kemarin kamu pernah tunjukin saya karpet yang M ya. Iya, betul. Itu kan kalau dari sisi sini berubah, di sana berubah. Betul, Itu kan. dari seninya. Dari Terus seni. berapa lama sih orang kenapa mahal bikin karpet tuh yang rajutan tuh orang Rajutan kan 2,5 tahun baru jadi satu karpet. 2,5 tahun. 2,5 tahun. Tapi Luasnya itu- berapa itu? Selapangan bola? Enggak lah. 2,5 tahun. 2 kali 3, 2 meter kali 3 meter. Tapi itu hari kerja, bukan termasuk istirahat. Karena orang itu kerja dari pagi sampai sore 8 jam doang. Habis itu dia pulang. Jadi 2,5 tahun itu hari kerja bukan termasuk istirahat. itu yang membuat mahal dan juga mahal. seninya. Betul sekali. Tapi semua negara itu masing-masing punya kelebihan. Iya, benar. Kayak di Indonesia kan ada batik tulis. Yang di negara sana nggak ada, cuma ada di batik tulis. Batik juga ada yang puluhan juta juga ada kok. Itu dibuatnya di sini apa di mana sih karpet? Karpet yang di sana juga, cuma import. Oh gitu. Di sana tuh di mana? Di Pakistan? Di sana. Di mana? Di sini. Ini. Di belakang. Di belakang. Lucu ya. Oh, Tak, aku mau tanya tak. Boleh. Dari lu kan ahli karpet. Karpet apa yang paling terkenal sih? Kan ada Turki, ada Iran. Karpet Iran. Pertama karpet itu mulai dari negara Iran. Oh. Karena di sana kan kalau kita bicara soal zaman kerajaan ya, kerajaan yang negara Iran itu kan mereka senangnya pakai karpet. Dan mereka kalau begini duduk, mereka harus ada karpet yang di sini yang bagus dan yang gak sembarang karpet. Jadi itu mereka maunya karpet gitu. Jadi di mana sampai mereka yang ada WC pakai karpet. Jadi mereka tanpa karpet katanya ada yang kurang gitu. Kalau kita tanpa kerupuk ada yang kurang ya. Iya, sambal. Terus kamu ngatur perusahaan 26 itu
gimana caranya? Terus pemilihan karpet ini harus jual di Purwokerto di mana tuh gimana? Gampang sekali. Yang penting yang jaga kita percaya sama dia, kita tulus sama dia, sopan sama dia, pasti jalan dengan berkah. Jangan ragu-ragu, kenapa sih dia begini, nggak boleh mikir, jalanin aja. Kalau dia korupsi atau bohongin kita, dia dosa sendiri. Itu poinnya ya? Iya, kita percayakan aja dia bohong, sudah. Dia kalau bohong dia sendiri, rugi diri sendiri itu. Kita tetap di situ, kita tetap punya cabang segitu. Kita nggak usah dipikirin. Kalau artis lainnya selain Ato siapa lagi yang banyak banyak banget. Baimong kemarin bikin konten juga, kebetulan Raffi Ahmad, Ahmad Dhani. Tommy Lava belum dikirimin, Tommy Lava. Belum dikirimin karpet tuh. Kemarin saya kirim sih keset kaki selamat datang. Oh iya. Oke, saya selamat datang. Iya. Welcome. Tapi Nah, Ini salah satu ini Pak Sudi Arasto ini. Dan ini Pak Darwis Triadi, Pak Erlangga. Semua banyak karpet. Ada Mas Ahmad Dhani itu ya. Hotman Paris ada. ini tambahin dong cincinnya dong, Mas Atta. Kenapa? Udah gini nggak ada cincin, tambahin dong. Nggak ada cincin ya? Iya, tuh. Kamu udah menikah tak belum? Sudah, saya alhamdulillah sudah laku. Ya udah. Tapi dia boleh istri dua loh. Tapi enggak, bukan masalah boleh. istri satu. Saya punya satu prinsip, Satu aja. maaf ya. Istri itu harus satu di sini, satu di sana, satu di sini. Gitu. Iya. Ya udah nih untuk istrinya Mas Atta masih Loh, ada nggak ya kan dia kan dijual? 26 cabang. Jadi kalau lagi mau ke cabang Purwokerto harus ada istrinya. Iya benar. Tapi besok saya mau ke Malang malah ini. Boleh. Nanti kita japri aja Mas Atta, iya gitu. Jangan japri, ada yang baca DM aja. Kalau japri bayar. Pemain. Iya. Terus rata-rata karpet yang lu jual tuh yang paling banyak yang model seperti apa orang Indonesia suka yang pakai kan? Lebih ke klasik. Karena ya? kalau kita siapapun ya, kalau kita bicara soal karpet ya langsung muncul bunga-bunga ya. Apanya yang bunga-bunga? Ini pasti di situ. Dia masih di situ ke Malang, balik dia dari Malang. Iya, ini udah di Jakarta kita sekarang. Iya, Mas Atta sih ya. Oke, besok kan kirimin surat cuti ya? Mau ke Malang kan? Enggak? Aduh. Gampang. Ya gitu gampang. Tapi Mas Atta ini berdepoknya juga bisa dibikin karpet loh. Oh gitu. Iya. Tapi nih kok katanya baca di artikel Mas Atta ini tuh kalau sama pelanggannya itu nggak cuma beli terus nggak kenal lagi gitu, tapi di maintain terus ya hubungannya. Karena gini, diajak makan bareng katanya. Itu gitu. Pasti harus itu, karena menurut saya rezeki ya, yang dia datang dia belanja kasih uang ke kita, itu rezeki saya udah dapat, itu udah janji. Iya. Saya belum lahir udah dituliskan rezeki saya mau dapat sekian gitu. Yang penting kita jaga silaturahmi kita. Itu jangan sampai putus. Benar. Karena gini, kalau pakai uang kita nggak bisa beli bahagia, bahagianya paling sebentar. Tapi bahagia yang paling anak kali kita punya banyak saudara. Kayak contoh ini ya, misalkan barang apa ya, kayak ini anggaplah ini karpet ya. Amit-amit ya, saya meninggal. Yang Al-Fatihah bos saya kan manusia, bukan bantal ini yang Al-Fatihah bos saya. Jadi kita harus bersahabat sama manusia, jangan barang-barang yang nggak hidup. Jadi harus jalanin dengan dengan manusia yang hubungan silaturahmi. Kalau aku ingin tahu, ini kan pemain karpet udah punya 20 cabang, pasti ada kompetitornya dong. Ada. Itu banyak juga? Banyak banget. Terus yang membedakan dengan kompetitor apa sih Al-Barkat tuh? Pribadi saya jaminnya jujur. Bukan saya bilang kualitas saya paling bagus, paling seni, enggak. Yang saya jamin saya jujur. Saya jualnya dengan harga jujur. Mungkin ada ratusan orang yang punya lebih bagus dari saya kualitas, tapi yang jelas harga saya di tempat saya paling jujur. Oke. Harga terbaik dan harga jujur. Sama harga aja jujur ya. Iya, Gimana sama ceweknya? karena orang itu kan? banyak orang ke tempat saya, mereka belanja mereka kenapa belanja? Mereka bilang tadi kita ke sana berapa kali lipat harganya, di sini kenapa murah? Kurangin lagi dong. Saya bilang mohon maaf nggak bisa kurangin. Ini udah harga pas sekian. Jadi Akhirnya mereka nggak bilang main-main lah ya harga betul ya. sekali, betul sekali. Jujur tuh kuncinya jujur. Terus jadi ngerintis berapa lama 26 cabang itu? Lumayan. Mulai berkembang. Mulai Awalnya kan berkembang. 1, 2, 3, 6-7 tahun ini. 6, 7 tahun ini. Iya. Dulu Bapak luar biasa berjuangnya waktu di Pakistan, waktu pas baru kali ke Indonesia juga luar biasa. Satu keluarga berapa orang? Sendirian? Jalannya punya kakak, Nggak, adik? adik ada, tapi dia kan perempuan ya. Di Pakistan kita ada sistemnya, kalau perempuan itu lebih di rumah nggak kerja gitu. Oh, gitu. Adik udah Adik menikah? Belum, masih. Belum, masih bisa bos. Ya kan? Tapi di Iya, Pakistan tapi ya? udah ada calon ya. Gak ada yang masuk gue. Gak ada yang masuk ke Udah Sultan gua. itu. Gue aja mental gimana lu? Adanya cuma satu. Iya. Cuma satu. Ya udah. Oke, lanjut. Oke. Tapi gini, mendingan jadi adik saya nggak apa-apa. Ini juga menarik ya. Gimana? Adanya Sultan. Terus gimana sih orang itu kadang-kadang bingung. Karpet itu kan harganya sangat ini ya, nggak bisa ditebak lah ya. Variatif Tapi ya. gimana sih orang bisa memilih? Kalau tadi kan lu ngomong jujur kan. Iya. Tapi kan orang punya patokan dong. Ini karpet yang bagus dengan harga segini. Kadang-kadang kayak contoh kita ke Turki ya. Iya. Saya pernah ke Turki kan, datang ke satu tempat.
waktu masuk aja masih oke dikasih minum. Oke. Tapi udah lihat harga karpetnya, udah mentalnya drop dulu itu. Itu milih karpet yang sesuai dengan harga itu gimana? Tapi kalau kita mau belanja karpet ya, kita jangan beli di luar negeri. Untuk orang Indonesia Iya, ya, orang Indonesia. jangan beli di luar negeri dan jangan beli di pameran. Kenapa? Kalau di luar negeri kita udah belanja, pas balik ke Indonesia, nanya sama teman ini harga berapa, kalau dia bilang ini harganya segini tapi kita belinya ratusan juta, salah, balik lagi kan susah. Oh betul. Dan kalau pameran, belum tentu ini PT apa, hari ini ada pameran, besok udah nggak ada pameran. Jadi harus benar-benar tempat yang resmi, yang udah ada website, yang udah ada sosmed yang resmi, baru kita belanja ke sana. Biar kalau ada apa-apa, kita bisa langsung yang print ke dia lagi. Dan kalau benar-benar karpet yang asli, yang rajutan tangan, itu ada manfaatnya yang gini, dia punya certificate. Setelah 2 tahun kalau mau tukar karpet itu sama karpet yang lain boleh. Oh, ada kayak gitu ya. 3 tahun, 10 tahun makin lama makin itu bagus lagi gitu. Ya karena barang seni ya, semakin Jadi tahun seni. semakin mahal. Betul sekali. Dan kalau misalkan ini karpet ya, Ya. dari sini gigit tikus atau ada noda bisa rajut lagi. Oh bisa dirajut lagi? Bisa rajut kan bikinnya pakai tangan, tinggal kerja lagi gitu. Oh. Loh itu kalau rusak itu kirim lagi ke situ nggak? Ya, tapi kalau sedikit-sedikit masih bisa di bisa lah Indonesia, ya, di masih bisa di Indonesia Indonesia ada orang Pakistan yang kita bawa dari sana, masih dia bisa gitu. Terus karyawan total udah berapa? Nah, 167 sih. berapa? 167. 167. Iya. Kenapa banyak? Karena menurut saya ya, menurut saya dan menurut saya makin banyak karyawan, makin banyak berkah, makin banyak rezeki. Oke, besok pagi tambahin 100 karyawan lagi. Iya. Hah? Ini sekadar syuting doang ya, jangan dipercaya. Iya. Iya. Oh, terus ke depan apakah mau bisnis tetap karpet fokus atau mau bisnis lainnya nggak sih, Tak? Kalau menurut saya sih ya kita fokus satu aja. Fokus ke satu bisnis saja, jangan banyak ke jalur. Kalau banyak jalur nanti susah, nggak nyangkut gitu, Jadi capek. fokus aja di karpet. Fokus ya? ke karpet aja itu udah bagus. Terus pengembangannya kalau selain itu apa sih yang dilakukan selama pandemi ini jualan karpet? Kan Saya- karpet kan itu aja tuh. Betul sekali. Ya, Tapi saya fokus, saya undang tamu-tamu, undang artis-artis ke tempat saya, kolaborasi kayak seperti ini. Saya bikin kolaborasi, bikin konten-konten, sosmed saya dikuatkan. Jadi Menambah penjualan nggak sih itu? Tetap ya? alhamdulillah nambah. Katanya ngikut tren aja gitu ya. Ikutan Nanti dikit jalan lagi ini. kena endorse. Iya, Masuk dapat- kan? Iya, bukan cuma ada dari jual kecepatan karpet. gitu dari mana-mana gitu. Iya benar. Jadi rezekinya nambah terus ya? Nambah Ketemu terus. artis tadi makanya Cak Tom satu tuh boleh tuh kenalan itu. Itu kan selebgram juga. Nanti mau dikirim karpet Cak Tom mana sembunyi dia orangnya. Nah, terus penjualan karpet selama pandemi ini gimana? Paling rame. Oh, Justru paling ramai. aku pengen tahu kenapa. Kenapa paling rame? Karena rezeki udah tercatat. Udah janji. Oh. Nggak perlu dipikirin. Yang mikir rezeki dia pasti pusing terus. Jadi kita nggak boleh mikir rezeki. Iya, iya. Benar. Percaya Iya. aja gitu Iya. ya. Udah ada yang ngatur. Kita harus mikir ini. Kita udah nanya kabar teman kita belum, udah 2 minggu ini belum nanya kabar dulu itu kita pusing. Kalau soal rezeki nggak boleh pusing. Rezeki udah janji, nggak boleh mikir itu. Catat itu ya. Inspiratif Itu bagus banget ini. Benar, Jadi benar. rezeki itu udah ada yang ngatur ya. Jadi nggak usah Iya, pusing. nggak usah pusing. Kalau orang yang pusing soal rezeki dia pusing terus pasti. Banyak kok lebihan kita yang kita udah punya kok kalau kita perhatiin. Karena nggak ada habisnya gitu kalau kepuasan gitu Kalau ya. soal uang nggak ada, betul itu dia nggak ada ada akhirnya. habisnya kalau kita Yang punya pikir. 1 triliun aja dia masih pusing. Masih kadang Besok saya mau itu, pusing, besok saya ya. mau itu. Yang penting yang udah ada syukuri dulu. Ya, betul. Setuju. Istri di semua cabang aja nggak pusing. Iya, makanya yang udah ada syukuri dulu. Cabang ketapang ya, cabang ketapang nih satu. Tapi kan itu barang-barangnya impor tadi katanya kan kalau pandemi pengiriman dari luar negeri Tapi kan saya stoknya banyak di gudang. Oh, Stoknya banyak oke. kan. Banyak nggak cuma di sini doang. Betul sekali. Ini kampungnya di mana? Palembang Solo. Waduh, bukan di Palembang dong. Belum ada di Palembang. Belum ada Palembang belum ada ya? Belum ada, tapi di Pekanbaru sama Medan udah ada. Oke, terus kamu menentukan buka cabang tuh, oh ini layak untuk dibuka cabang seperti apa? Analisa kamu tak? Kan karpet ini kan Oke. Kita gini, susah-susah gampang ya. kita pergi kemanapun, kita lihat di kota itu jalan rayanya di mana. Kita Oke. cari jalan raya, kiri kanan banyak bank, kiri kanan banyak ruko yang bagus-bagus. Kalau mau ke tol dekat, mau ke bandara dekat, kita buka di sana. Nah, kenapa seperti itu analisanya? Karena banyak orang lewat dari situ, pasti tahu. Dan tapi kalau mau buka cabang ya, zaman sekarang ya, gak perlu pusing. Buka di rumah aja, gak perlu pasang spanduk, bisa jualan. Caranya gampang sekali, kita ikutan zaman. Kita harus punya Instagram, kita harus punya YouTube channel, dan kenalan kita dari dulu udah bagus, mereka pasti belanja. Kalau kita belum punya Instagram, belum punya Google Map, belum punya YouTube channel kan bingung. Iya, betul. Banyak orang buka sesuatu tapi nggak pakai Google Map, nggak buka apa-apa dan bilang aduh sepi banget. Kenapa sepi? Karena dia nggak ikutan zaman. Kalau bilang suruh pakai Instagram, dia bilang enggak, Instagram mah banyak cewek doang. Jadi kita harus ikutan zaman.
Jadi sekarang ikutin zaman berarti TikTokan juga dong, enggak? TikTok kan tapi nggak pakai joget-joget gitu sih, yang sederhana, yang bagus-bagus aja sih. Oke, dari semua karpet kamu, mana yang paling mahal sih yang lu punya? Berapa harganya tuh? Yang kemarin gue lihat itu Itu masih muda itu. masih murah itu. Iya. Berapa yang masih murah tuh berapa, Kobas? Kemarin tuh MA juga loh. Masih Tapi kan murah karpet loh. itu kan sejarah ya, karpet barang seni. Iya. Yang saya salah satu punya karpet sejarah itu tahun 17-an, 1726 yang pakai Raja Muhammad Reza. Itu saya punya satu karpet itu, orang nawar 30 miliar saya nggak kasih. Nah, kenapa itu? Itu sejarahnya kenapa tuh? Karena saya tahu nanti 2000, ini kan 2021, 2022 saya udah itu makin naik lagi harganya, makin unik lagi. Artinya itu. kira-kira nanti bakal dilepas nggak tuh? Kayaknya nggak sih, susah banget. Kayaknya Tapi nggak gini, aku kasih ke orang itu yang benar-benar menghargai karpet itu. Benar-benar menghargai. Oke. Yang paling murah berapa karpet yang lu jual? Karpet ya? Iya. Oke, kira keset. Karpet ukuran 2x3, Iya. 3 juta ada. Ada. Lembut banget, bagus banget. Jadi kamu nggak jual yang murah-murah, misalnya yang 2.000, 3.000 nggak ada karpet 2.000? Karena gini, saya jual karpet itu kalau orang pakai itu setahun baru mulai berubah bahannya. Karena kalau saya kasih karpet ke orang yang harga 300.000 atau 100.000 atau 500.000, setelah 2 minggu udah mulai berubah bahannya kan komplain. Jadi aku nggak mau jual barang yang Setelah orang mulai dicuci komplain, gitu ya, setelah cuci, beludur gitu, saya nggak mau. Saya mau jual sekalian bagus, biar setahun orang pakai dan senang gitu. Jadi itu kepuasan pelanggan itu tetap nomor satu ya? Betul sekali, walaupun mahal dikit, yang penting karpetnya bagus. Oh, oke. Gitu. Kualitas yang penting ya. Iya, tapi untuk orang Indonesia 5 juta, kalau dengar harga karpet 5 juta, 4 juta itu bilang murah banget. Dan pas lihat kualitas juga sesuai harap gitu. Kalau pemakaian jangka panjang sih bakal worth banget ya. Iya, worth ya. Ya. Iya, dan kalau nggak pakai lagi apa lebih awet lagi. Ini. Iya. Masuk lagi. Masuk, Pak Eko. By the way, Sudah, Bu. ini kan bisnis ya. Iya. Yang namanya bisnis kan up and down. Iya, Betul. namanya juga bisnis ya. Ini kan lagi up-upnya nih. Down-downnya tuh pas apa, boleh ceritain nggak sih? Ada nggak masa Kesulitannya itu? gitu. Ada masa down nggak? Masa down. Waktu masih baru aja di Indonesia sih, waktu proses masih belajar bahasa Indonesia. Oh, strugglingnya di situ ya. Iya masih, tapi banyak banget kejadian salah, ada yang kesalahpahamannya banyak banget. Salah satu ada kejadian, aku kan waktu masih baru di Indonesia kan saya makannya nasi uduk, kadang pakai ayam goreng, kadang pakai ayam bakar. Terus kalau mau beli ayam goreng belinya tinggal di ruko sebelah, suruh staffnya beli. Tapi kalau mau beli ayam bakar, Pak harus pergi ke 10 ruko lagi baru beli. Terus setiap hari staff saya, Pak mau ayam goreng atau ayam bakar, saya bilang ayam bakar aja deh. Dia bilang oke. Langsung ke sana beli ayam bakar jauh-jauh. Bos saya bilang terima kasih banyak. Terus suatu saat ada kejadian di ruko sebelah saya kebakaran. Kebakaran. Terus staff saya yang ke saya bilang sama saya, Pak Hatta itu toko sebelah kita kebakar. Saya bilang, dia lagi bilang sebelah udah mulai jual ayam bakar gitu. Kan waktu itu kan nggak ngerti bahasa Indonesia. Iya. Toko sebelah udah kebakar Udah gitu. jual ayam bakar. Saya bilang begini, alhamdulillah. Semoga benar. Ayo jual ayam goreng rupanya bakar. Jadi nggak kejauhan ya kan? Saya bilang saya senang banget, alhamdulillah gitu. Di hati saya gitu banget. Kok orang tokonya orangnya tokonya bakar tapi dia lagi senang-senang. Tapi kan niatnya dia kan lagi bilang tokonya bakar gitu. Tapi saya lihat muka dia kok dia kayak nggak senang gitu, kayak nggak senang sama saya. Saya bilang harusnya dia senang dong, udah nggak perlu jauh-jauh, udah di sana udah ada jualan. miskom gitu ya. Iya udah gitu. Terus pas setelah sore saya keluar dari toko bakar-bakaran gitu. Saya bilang, Bapak itu tokonya bakar gitu. Iya itu tadi kamu bilang sama staffnya tokonya kebakar, kamu malah senang. Saya bilang, maaf ya Bapak itu ternyata itu saya pikir lagi bilang ayam bakar jualannya. Ngerti gitu. Kira jual ayam bakar, Iya. ternyata ayam goreng. Ruko ayam gorengnya kebakaran. Iya. Ada satu lagi juga kejadian yang bikin saya senang juga, bikin semangat juga. Maaf ya jangan bosan ya. Enggak dong. Oke. Bagus justru ini. Alhamdulillah. Pernah kejadian, saya waktu pertama kali beli HP itu umur saya 16 tahun. Sebelum itu saya nggak pernah punya HP yang kamera gitu, waktu itu Nokia. Saya foto pemandangan bagus, foto matahari, foto daun. Terus suatu saat saya bilang sama pembantu saya, ibu-ibu itu umurnya 42 tahun waktu itu. Saya bilang, Ibu sini, saya mau fotoin Ibu. Saya foto dia langsung nangis. Kenapa tuh? Saya langsung merinding gitu, merinding gitu, kayak saya kesalahan besar. Karena kalau di Pakistan saya, di kampung saya nggak boleh foto perempuan. Karena harus pakai cadar semua. Saya bilang, aduh, hari ini saya kejadian salah yang besar. Nanti Bapak pasti marah sama saya. Terus Bapak datang, saya duduknya begini. Saya bilang, nanti dia pasti komplain. Saya bilang, daripada dia yang bilang ke Bapak, saya ngomong sendiri aja ke Bapak. Saya bilang, Bapak, tadi itu saya foto pembantu, dia nangis, maaf ya Bapak. Dia bilang, kok maaf, kenapa? Dia nggak apa-apa. Party sini, pas panggil dia, kenapa kamu nangis pas habis di foto? Dia nangis lagi. Saya bilang lagi, mereka ngomong apaan ini? Saya nggak ngerti waktu itu. Saya bilang, aduh pasti sekarang Bapak marah-marah sama saya.
Bapak bilang, Atta dia nangis, tahu nggak kenapa? Saya bilang, kenapa? Dia bilang, seumur hidup baru kali ada yang mau fotoin saya, apalagi orang ganteng seperti ini. Wih, luar biasa. Masuk ya. Untung sultan. Sultan. Jadi aku mikir, aku kayak salah, tapi dia senang difotoin sama saya. Karena ada gitu. lagi yang foto, apalagi cowok ganteng yang foto gitu ya. Iya, tapi cowok ganteng seperti anaknya. Gitu. Oke, dari semua bisnis itu pernah nggak sih ngerasain titik terendah? Nggak pernah, karena gini. Nah ini harus didengarin. Kenapa? Banyak orang kan titik terendah gue gini nih. Kamu Karena gini, nggak ada? kita pribadi kita ya, kita harus lihat waktu kita dulu kita kayak gimana. Sekarang kita udah enak, kita kalau dikit turun, gak usah mikir lah, kita masih pernah lihat yang lebih turun lagi kok. Dikit turun aja, maksudnya gimana ya? Kayak contoh misalkan pulsa ya, pulsa kita punya 50.000. Hari ini 50.000, besok kita cek tinggal 20.000. Waduh, kok tinggal 20.000? Waduh, ini harus isi lagi tinggal 20.000. Tapi kita harus ingat, pernah kita rasain yang waktu pulsa kita 1 kosong. Kita harus ingat yang paling bawah juga, jangan lupa itu. Jadi bersyukur gitu ya. Bersyukur aja gitu. Tapi kamu pernah nggak yang dapat 0 itu? Maksud saya tanya. Pulsanya? Titik terendah yang pas dapat 0. Pulsanya? Bukan masalah pulsa lagi, saya HP aja umur 16 tahun baru punya. Dan di Pakistan, waktu saya tinggal di Pakistan, saya masih ingat 3 hari saya nggak makan karena nggak mampu. Berarti pernah merasain Saya di bawah pergi ke juga. tetangga makan daun itu. Jadi di Indonesia ini salah satu kota harapan juga Indonesia nih ya. Negara, pokoknya ada satu kata-kata untuk Indonesia saya punya. Karena 2 kalian saya sukses di Indonesia. Tanpa 2 kalian saya gak ada apa-apa yang di Indonesia. Kalau saya pintar, saya bisa sukses di negeri saya sendiri. Saya datang di negeri kalian, kalian peluk saya, rangkul saya, tos sama saya, jadi saya sukses di sini. Wih, Indonesia. Iya, tapi Merinding loh saya ini, merinding loh. nggak ada bulu. Kasih bulunya, Bang. Oke. Mohon doain buat saya supaya saya bisa buktikan saya cinta sama Indonesia. Jangan cuma sekadar ucap aja gitu. Saya membuktikan. tapi insya Allah. memang orangnya lo profesor di rumah. Oh, kemarin mampir ke Atta ini makan gratis. Dikasih makan enak banget tuh kita makan Kita boleh Pakistan ya. dong, Makan diundang Pakistan sama ya. Bapak. Kita baru pertama kali ketemu aja Kalian udah datang seneng. aja langsung silaturahmi gitu. Kamunya ada nggak nanti sana nggak ada? Oh saya hari-hari di situ. Nanti kita tukar lagi. Ya, kita keluar aja Kobas Oke. lagi. Jangan selesai dulu syutingnya. Ini yang gue tangkap ini bagus tadi quote itu ya. Coba. Benar, Jadi benar. quote-nya apa tadi itu? Tadi intinya tuh ya kita jangan pernah pusing akan rezeki. Ya karena rezeki itu udah ada yang ngatur. Betul, Ya. udah dijanji. Udah dijanjikan, Udah dijanji. rezeki itu nggak bakal ketuker. Ya intinya gitu, rezeki itu nggak akan ketuker. Oke, terakhir sebelum kita tutup, boleh nggak pesan-pesan buat yang nonton nih? Yang pasti jangan lupa follow Instagram Atta. 2, subscribe YouTube Atta. Oh enggak sih. Pesan-pesan dong buat teman-teman Indonesia dong. Saya cuma mau bilang ini, kita harus bangga sama negara Indonesia. Kalau bisa jangan ucap tentang Indonesia yang enggak. Saya rasanya paling sedih di hidup saya, paling yang bikin saya sedih itu kalau orang bilang ada kejadian jelek kayak misalkan demo atau ada kejadian apa di pemerintah bilangnya gini, emang orang Indonesia begini, emang Indonesia seperti ini. Itu kita nggak boleh bilang begini. Banyak Kita harus sama bangga sama Indonesia. Kalau kita jelekin tentang Indonesia berarti kita nggak pantas tinggal di Indonesia. Betul. Karena kita tinggal di negeri ini punya KTP Indonesia, kita lagi bilang emang Indonesia seperti ini. Saya pernah kejadian berapa kali, saya boleh cerita? Boleh cerita? Boleh dong, Iya. boleh. Saya lagi duduk di Grab, ada di lampu merah ada motor lewat kenceng gini, gung gitu. Terus Grabnya bilang, mohon maaf ya Pak, orang Indonesia memang seperti ini. Saya langsung gak enak kan, seperti biasa gitu. Saya bilang, Bapak itu pembayarannya berapa? Dia bilang 21.000. Saya bilang, ini 25.000 buat Bapak. Saya tidak mau duduk sama Bapak. Dia bilang, kenapa? Saya bilang, Bapak bilang orang Indonesia seperti ini. Saya juga orang Indonesia, alhamdulillah sekarang. Bapak juga orang Indonesia. Banyak orang Indonesia yang lain juga. Masa jelekin semua orang Indonesia? Itu kan sifat orang motor itu. Jadi kita nggak boleh jelekin orang semua Indonesia gitu. Satu rumah aja beda-beda semua sifatnya. Apalagi satu negara. Jadi kita nggak boleh bilang negara itu seperti ini. Harus berikan support. Satu lagi saya mau bilang. Oh boleh. Boleh. Satu lagi, 15 lagi Ini, juga masih sini. ada waktu yuk, bisa yuk. Kita ngomong. Jadi saya pernah kejadian, saya lagi jualan karpet. Saya lagi jualan karpet, ada salah satu bapak masuk, pegawai negeri. Lihat karpet, bagus-bagus ya Atta. Saya bilang, iya alhamdulillah. Injak-injak, ini lebih bagus. Indonesia kurang pintar ya, gak bisa bikin karpet. Saya bilang, mohon maaf ya Pak, kalau bisa jangan bilang begitu. Kenapa nggak bilang gitu? Saya bilang semua negara itu masing-masing kelebihannya. Iya. Negara Indonesia bisa bikin batik tulis, negara lain nggak bisa bikin batik tulis. Jadi semua negara itu masing-masing kelebihannya. Indonesia punya jati, Indonesia punya nikel, Indonesia punya emas. Banyak yang kelebihan di Indonesia. Kita harus perhatikan yang kelebihannya. Betul. Gitu, itulah yang saya mau Kenapa bilang. harus fokus ke yang Kekurangan ya? Kekurangannya kalau kita Karena kalau kita mulai fokus punya kekurangan, banyak pasti kelebihan kita ya. nggak puas itu. Betul. Harus kelebihannya gitu. Banyak sekali Hari ini saya pelajaran belajar ya. untuk Iya. lebih sabar. Benar. Betul. Ah masa nih? Biasa suka marah biasa saya. Iya. Dia ketawa tuh belum pernah gue marahin masalahnya.
Tanganku. Pokoknya nggak usah marah-marah, nggak usah apa-apa. Kita jalanin hidup kita, apalagi posisi kita seperti ini, kita posisi begini, kita harus jaga perasaan yang di bawah kita. Betul. Karena jujur ya, menurut saya kita sukses sampai begini ya, karena orang-orang yang di bawah kita, yang doain buat kita, yang kita memberi rezeki gitu. Kita harus menghargai mereka. Kita sukses karena mereka beri semangat ke kita. Kayak contoh kita bikin YouTube channel ya, kita kan tinggal syuting, habis itu kerja yang lain. Kita udah dapat tinggal hasilnya, tinggal review, udah diupload. Kita nggak pernah pikir itu ya editing gimana. Mungkin dia lagi kepalanya lagi pusing, kita nggak pernah mikir itu. Kita harus mikir itu. Harus sabar tuh kok ya. Iya. Pinter banget sih dia. Iya dong. Parah ya, undang lagi deh. Bukan Aku pinter seneng sih, deh. emang kayak gitu. Ada segmen lagi ya. Oke, kita buat lagi tuh mesti. Kita nge-vlog lagi ke kantor dia. Iya, Kurang yuk, sih ini yuk. ngobrol-ngobrol kayak gini sih kurang ya. Hah? Kurang kalau ngobrol-ngobrol di sini doang tuh kurang. Kalau bisa, Kan belum makan masalahnya. Biasanya makan masakan Pakistan kita. makanan Tuh, Pakistan. belum pernah aku. Kebetulan masakan di tempat saya itu kita nggak beli, semua masak di rumah gitu. Oh, gitu. Masakan rumah lebih sehat. Betul, Mau lebih yuk, enak. kapan yuk? Boleh lah. Ya, saya Ke mah ikut rumahnya. aja ya. Rumahnya apa ke tokonya sih? Tokonya dia. Oh, ke tokonya ya? Tapi ke toko belakang udah ada kantor seperti kelihatan rumah gitu. Jadi kalau udah di belakang kelihatan kayak rumah, kalau udah di depan kayak toko gitu. Ih, seru nih. seru. Oke, Atta, terima kasih waktunya. Ini moga-moga dengan ngobrol-ngobrol ini bisa menginspirasi teman-teman. Amin, amin. Juga Pastinya. membuat saya lebih sabar nih. Oke. Dengan ini Amin. bersyukur. Karena memang gaya dia ini santai, rileks, nggak perlu marah. Humble banget, Rezeki humble. masuk ya. Masuk Oke. pasti masuk berlipat-lipat gitu. Oke, ketemu lagi Kemen di Kobas Podcast, Inspirasi Bisnis. Jadi tadi balik, rezeki udah ada yang ngatur. Jadi kita bersyukur aja apa yang kita udah punya. Betul sekali. Terima kasih, Atta. Oke, sama-sama. Salam sukses. Sukses. Pak.